Kita sama-sama kita dengarkan ilmu yang pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu Ustazah Hajah Dr. Anda Mesa Rahmatsuni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga guru kita, Ibu Guru Hajah Indun beserta Bapak Kiai Haji Nur Hasan, Allah ampuni dosa beliau. Rumah yang ditempati ini mudah-mudahan pahalanya ngalir untuk kebaikan. Ustaz Dr. Anas Haji Bunyamin yang masih dalam perawatan dokter, mudah-mudahan ketemu obatnya sehingga cepat sehat. Sadan Neng beserta Ibu Mama, Ibu Haji Dika dan para keluarga yang lain, Ibu Haji Eti, Ibu Haji Oom, Ibu protokol Bu siapa ya? Bu Om, ada dua. Bu Om yang terhormat Ibu Haji Wada'a, Bu Ate, Bu Rodiah, Ibu Khadijah, para orang tua, para guru, para pimpinan Majelis Taklim, Ibu RT, Ibu RW, semua yang hadir, serta jida, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat, sahabat, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Yang masih hidup Allah berkahi kehidupannya. Ustazah Hajah Yati Kosasi, Ibu Haji Ilman, Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Malatul Mulyadi, Ustazah Hajah Nur Jannah, Ibu Haji Neneng Mukri, Bapak Haji Mukri, dan seluruh keluarga kita almarhum almarhumah, Allah ampuni dosanya. Ustazah Rahma, Ustazah Ros, Ibu Sunari yang biasa hadir, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita, cucu kita yang lagi pada belajar, mudah-mudahan dapat ilmunya manfaat, akhlaknya karimah, ongkosnya cukup. Suami kita yang cari nafkah, rizkinya halal dan barokah. Infak sedekah yang kita keluarkan Allah terima dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pergantian yang lebih banyak. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat ketika wafat, membawa iman Islam husnul khatimah. Anak kita yang sudah waktunya berjodoh, baik yang laki-laki atau perempuan, Allah kirim jodoh yang seakidah dan sekufu. Yang sudah berkeluarga, Allah titip keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum pernah berangkat haji dan umrah, Allah undang menjadi duyufur rahman. Yang sudah pernah pergi, Allah izinkan kembali wukuf di padang Arafah, tawaf di sekitar Ka'bah Baitullah. Ketika wafat, mudah-mudahan Allah ridha dan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah halaman 17. Al-Qatus Salat. Iya. Aqallus salam. Al-Qatus Salat khamsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qatus salatu. Al-Qatus salatu. Khamsun. Awal waqti zuhri. Zawalus syamsi. Wa akhiruhu. Masiru. Zilli kulli syai'in. Mislahu. Ghaira zillil istiwa'i. Wa awal waqtil asri. Ila sara. Zillu kulli syai'in mislahu. Wa zada qalilan. Wa akhiruhu. Ghurubus syamsi. Wa awal waqtil maghribi. Ghurubus syamsi. Wa akhiruhu. Ghurubus syafaqil ahmari. Wa awal waqtil isya'i. Ghurubus syafaqil ahmari. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-sadiqi. Wa awwal waqti subhi tulu'ul fajri as-sadiqi. Wa akhiruhu tulu'us syamsil asfaq. Tulu'us syamsi. Sudah sampai situ. Tulu'us syamsi. Waktu sholat itu ada 5. Kenapa waktu sholat ada 5? Karena sholat yang wajib juga 5. 1. Waktu zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari, berakhirnya kembali bayang-bayang tiap-tiap sesuatu bersamaan yang tiada ada, ya, bayang-bayang istiwa. Jadi kalau matahari sudah tergelincir, maka datang waktu zuhur. Sampai kapan zuhur itu waktunya? Sampai bayang-bayang kembali seperti semula yang tiada bayang-bayang lagi al-istiwa. Yang gampangnya nih, kita nggak usah lihat alam. Ini sih lihat alam kalau lagi ada sesuatu untuk pengetahuan. Sekarang menggampang. Awal waktu sholat itu tergelincir matahari, akhirnya kapan? Datang waktu asar, berakhir waktu zuhur. Makanya nanti waktu sholat itu dibagi 3. Ada waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu uzur. Kalau waktu afdol kira-kira jam 12 sampai jam 1. Gampangnya. Waktu ikhtiar dari jam 1 sampai jam 2. Waktu uzur dari jam 2 sampai mepet asar. Itu. Bagaimana kalau kita sholatnya di awal waktu? Allah ridho. Allah ridho, Allah senang. Berarti kita orang yang tunduk patuh dengan panggilan Allah. Bagaimana kalau kita melakukan di waktu ikhtiar, di pertengahan waktu? Allah kasih rahmat. Allah berikan kasih rahmat, kasih sayang Allah. Bagaimana kalau waktunya waktu mepet, waktu uzur? Allah maafin.
Jadi nggak ada yang luput dari perhatian Allah. Tapi yang paling keren di awal waktu. Jadi kita tenang Bu kalau udah sholat. Ngapa-ngapain juga gampang. Kalau ada kabar mendadak kematian tinggal berangkat. Coba kalau belum sholat, ya sebentar ya sholat dulu ya. Mana dia yang bawa mobil kita numpang. Susah nungguinnya. Udah ntar aja sholatnya sana aja. Karena kita di posisi yang lemah, nurut sama dia. Ya udah deh, ntar di sana aja, ntar juga keburu. Ujung-ujungnya keburu. Makanya orang yang sholat di awal waktu itu Allah ridho. Dan itu termasuk pekerjaan yang paling utama menurut Allah dan menurut Rasulullah. Yang kedua, waktu asar. Kapan itu waktu asar? Awal waktu asar setelah habisnya waktu zohor, yaitu ketika jadi bayang-bayang tiap-tiap sesuatu bersamaan ditambah sedikit, dan akhirnya waktu asar sampai masuk matahari, sampai terbenam matahari. Dan waktu asar itu kalau udah di ujung bukan cuman dapat afullah, tapi sudah hampir memasuki makruh. Karena dikhawatirkan seperti ajaran yang menyembah matahari terbit dan terbenam. Ajaran apa itu? Ajaran orang-orang Majusi. Dia menyembah matahari terbit atau matahari terbenam. Maka dimakruhkan kita sholat menjelang matahari terbit dan terbenam. Jadi bukan nyembah Allahnya nanti, nyembah makhluk Allah, namanya matahari sunset. Mau itu dia, mau tenggelam. Orang-orang lihat matahari tenggelam sampai ke Bali Bu, nonton. Saya waktu di mana? Waktu di Yunani tuh lihat matahari tenggelam sampai naik berapa puluh tangga itu. Kelihatan banget tuh tenggelamnya. Ada lagi di dekat laut apa itu? Laut putih airnya karena banyak pasirnya pasir putih. Di situ lihatnya matahari yang lagi terbit. Orang pada nonton Bu. Kita juga ikut aja, orang turis. Mumpung ke sana mahal-mahal ikut aja nonton. Emang indah banget. Harusnya kita udah baca Al-Quran tuh, wasyamsi wal duhaha wal laili idza yarsha wan nahari idza tajalla wal qamari idza talaha, dan sampai selesai. Yang selanjutnya waktu maghrib. Awal waktu maghrib itu kapan? Waktu matahari tenggelam dan akhirnya mega merah mulai masuk. Jadi udah nggak ada lagi tuh mega merah, selesai. Dan waktu maghrib itu paling dikit tuh. Maghrib itu ghasiqin idza waqab, ketika matahari mulai tenggelam dan malam sudah mulai gelap. Ini kalau datang maghrib, pintu jendela tutup, air minum gelas tutup, tempat-tempat naruh sayur, naruh ikan tutup. Kenapa? Allah sedang melepaskan makhluk syaitan. Dia ngayap kemana-mana, dan nenek-nenek sihir sedang meniup-niupkan bukulnya. Nafasati fil uqad, sedang meniup-niup. Nenek-nenek sihir itu Ibu, kalau dia niup mantra, ini ada iketan, ada apa itu? Ada tali diikat. Ini susah banget bedanya. Tali diikat, habis diikat maghrib itu, ini bisa-bisa satu panjang ini beberapa iketan, dengan mantranya tiup, buka sampai ke yang dituju. Makanya suruh tutup jendela, tutup pintu, tutup semua alat-alat yang terbuka. Anak-anak balita jangan
dilepas sendiri, apalagi nonton TV, apalagi diempanin itu di jet, apa itu HP, ibunya mau sholat biar anteng, ya, peluk. Anak kecilnya peluk biar dia tidak kena sasaran sihir, karena dia masih lemah, baca doa belum bisa, ngapain? Nah kita peluk sambil dibacain doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Yuk. Sekitar seperempat jam 10 menit pegang aja dulu. Habis itu baru taruh, baru kita sholat. Jangan setengah jam, sholatnya terlambat lagi. Kalau ada yang megang sih suruh orang lain megang. Sholatnya gantian. Si mbak sholatnya belakangan, kita duluan. Sambil wirid kita pegang anak. Jangan dibiarkan lu, nanti anaknya rewel, dipengaruhi oleh setan, nanti bahaya. Saya punya anak 2, Arif sama Fitri, alhamdulillah. Saya ikutin tuh sunnah Rasul seperti itu. 27 tahun dia saya urusin, karena umur 27 saya nikahin. Dua-duanya 27 nikahnya tuh. Itu dia dipaksa-paksa tuh. Setahun kita ngomong, kapan sih kamu nikah? Kapan sih kamu? Mama sendirian nih, gak ada apa-apa, udah cepetan. Kalau mama gak ada, gak yang ngurusin loh. Dia tenang aja mah, baru 26. Ya udah 27 ya, 27. Habis itu gak ada ampun. Kalau gak punya mau jodohin aja. Udah, iya kita mau jodohin aja. Pegel habisnya. Alhamdulillah udah gak pernah sakit bu. Anak saya Arif gitu, alhamdulillah dengan izin Allah, ngikutin cara Rasulullah, bacain doa subuh sama maghrib. Saya nggak pernah ke dokter untuk anak sakit, kecuali imunisasi, DPT segala macam pasti panas kan. Itu sih sakit dibuat karena efek dari obat, dari vaksin. Tapi sakit sengaja nggak. Sampai sekarang dia udah pada tua-tua nggak tuh mau sakit tuh. Anak-anaknya udah sehat-sehat tuh. Karena saya bilang, udah kamu kerjain aja yang kayak mama ngerjain kayak Rasulullah. Baik ma, sehat, dipelihara oleh Allah. Sambil gaya hidupnya juga sehat, kasih makannya teratur, gizinya bagus, dia hidupnya juga nyaman, karena kan cukup. Jadi pengaruh itu bu, pengaruh. Lingkungan bagus, hidupnya nyaman, kitanya juga cara ngedidiknya insya Allah udah bisa, karena udah dewasa, udah ngerti gimana cara ngatur anak-anak. Sehat-sehat, alhamdulillah. Begitu aja udah. Jangan dikit-dikit rumah sakit, habis duit. Dikit-dikit rumah sakit, dikit-dikit rumah sakit. Itu bapaknya kan ada jatah uang tuh dari kantor, maka mau diambil utuh aja. Tuh sayang, ngapain sayang milik orang? Pakai mertua sakit nggak boleh, haram. Dibelokin. Lu sakit ya, pakai duit aja tuh kantor belum dipakai, haram bu. Itu penipuan. Banyak kan di masyarakat? Banyak, haram. Stop kebohongan. Kadang-kadang kita kepleset sama yang kayak gitu-gitu bu, kegoda. Sayang punya kan udah jatah kita. Jatah kalau sakit. Kalau nggak sakit, mau dapat duit apa mau sehat? Ya udah, pakai kasih mertua. Nama siapa bu? Kata susternya. Nama saya aja ya. Nggak ada yang sakit ya? Wah iya. Bohong apa enggak? Haram nggak? Haram. Kenapa dilakuin? Saya nggak boleh. Stop tuh, yang kayak gitu-gitu stop. Kita kadang-kadang bu paham ilmu, kadang-kadang ngamalinnya yang kurang mau, susah. Kenapa? Nggak percaya diri. Suka pakai rasio, pakai akal, bukan pakai hukum. Coba pakai hukum, lebih selamat, lebih tenang, lebih berkah. Saya nggak sakit-sakit, sekalinya sakit COVID. Sekalinya sakit COVID, 200 juta 12 hari. Kontrol sampai ini habis 300 bu. Kenapa? Rumah sakitnya rumah sakit bagus, Medistra. Iya, itunya aja sehari tuh dokternya 3-4 spesialis semua. Satu dokter sekali ngontrol 950. Ngontrol habis sakit 2 minggu lagi ngontrol.
bolak-balik tuh kontrol. Terus senam habis COVID, cuman Zoom senamnya. Dia memandu dari HP. Kita di rumah. Nggak tahu berapa duit tuh sekali senam. Yang bayarin diberi mantu. Udah mah itu senam aja, aku udah bayar. Ya udah, seminggu 2 kali, lumayan lah. Ya Allah. Sakit mahal. Makanya sebelum sakit dipelihara dulu. Itu kenapa kena ya? Allah pengen lu kan punya duit, lu ambil aja deh. Kan kagak ada yang nengokin, kalau yang nengokin lumayan patungan. Nggak boleh. Saudara aja nggak mau nengokin, ibu saya aja nggak boleh nengokin. Cucu-cucu nengokin udah jual, Bu Haji, sehat ya? Ya elah, gitu-gitu amat. Rumah kita ditandain. Saya udah lagi duduk di luar. Ada bapak-bapak, ibu-ibu olahraga pagi-pagi. Ini ustazah yang sakit COVID. Gitu ya Pak. Dalam hati saya udah pulang lagi duduk tuh takut. Itu sakit kejam banget tuh. Memutarbalikkan hukum. Iya kan? Hukum Islam kalau ada orang sakit tengokin. COVID nggak boleh. Kebalik nggak tuh hukum? Kalau ada orang meninggal takziah, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau di tespek, kalau garis merah kan kalau hamil, ya garis merah hamil. Ini harus garis biru 2 hamil. Ini kalau ini garis biru 2 tanda COVID. Saya butuh pagi siangnya masih ngajar tuh berapa tempat tuh. Malamnya rumah sakit udah kena ya. Ininya apa, jantungnya udah bermasalah, paruhnya udah bermasalah, jadi semua bermasalah tuh. Obatin dulu semuanya. Lemes aja, nggak mau makan, nggak mau apa. Nggak tahu COVID, ceramah aja. Kok lemes amat ya? Kata Syarif, Bu enggak, saya nggak apa-apa. Biasa aja, penciumannya saya biasa aja, cuman lemes saja. Agak tuh tergantung orangnya kali. Saya mah nyium biasa aja. Tidur ya gak nyenyak aja, cuma lemes aja kan. Aki lemes kaki gitu ya. Buang-buang air, lemes. Buang air sering banget. Emang penyakit tuh. Iya. Apa aja COVID. COVID, semuanya COVID. Kita nurut aja udah. Jadi, kalau udah sakit kayak gitu wajib nggak sholat? Wajib. Sholatnya sambil tiduran. Akhirnya waktu maghrib kalau mega merah sudah hilang. Mega merah udah habis, berarti datang waktu isya. Waktu isya itu masuk mega merah yang berarti waktu isya itu mula-mula waktu isya masuk mega merah dan bermula akhirnya itu terbit fajar. Jadi waktu isya itu terbit fajarnya, fajar apa? Fajar shodiq. Karena fajar ada 2, Bu. Ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Kalau fajar kadzib mega merah seret masuk. Itu masih boleh sahur. Kalau di Mekah Madinah itu masih azan pertama. Azannya azan Ibnu Maktum. Masih boleh sahur, masih boleh makan. Karena dia belum fajar shodiq. Begitu fajar shodiq masuk mega merah, lama-lama keluar matahari. Itu namanya fajar shodiq, berarti waktu subuh. Yang mau puasa udah nggak boleh minum, nggak boleh sahur, udah nggak boleh ngapa-ngapain. Karena sudah waktu subuh. Kapan akhirnya fajar shodiq? Sampai terbit matahari.
Sebetulnya ini walaupun kita nggak tahu ilmunya sekarang mah gampang pakai jam. Tapi kan kalau jam lagi nggak ada, situasinya cuma alam, kita udah punya pedoman kapan waktu awalnya masuk, kapan waktu akhirnya masuk. Wallahu a'lam bishawab. Mama ini bisa nutupnya bulan Februari, bisa baru tanggal 18 bulan Februari. Iya, 9 hari. Udah dihitung ya? Iya udah, sekalian ruahan aja. Sekalian ruahan aja tuh. Tabungan udah kasih-kasihin orang. Tunggu lebaran. Udah kalian nabung. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, kenapa ini ada fikih beberapa puluh, bahkan ratus kali buku fikih dikarang oleh beberapa ulama tentang sholat, tentang waktunya, tentang caranya, tentang sunnahnya. Karena sholat itu suatu hal yang amat sangat penting dalam ajaran Islam. Makanya detil dipelajarinya. Ini kitab kecil aja sampai tasdid Fatihah jadi dihitung, sampai tasdid tahiyat juga dihitung. Begitu pentingnya, karena as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci dari seluruh kebaikan. Jadi kalau kita mau memperoleh kebaikan, jangan mengabaikan sholat. Begitu pentingnya sholat, Nabi bilang, ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau udah 7 tahun sampai 10 tahun nggak mau sholat, suruh dipukul. 15 tahun nggak mau sholat, suruh dipisahkan. Maksudnya diasingkan. Kita kan nggak mungkin ngasingin anak, ya ajarin aja sholat. Karena dia pangkal kebaikan tuh ada pada sholat. Orang kalau sholatnya jujur, sholatnya benar, waktunya benar-benar diperhatikan, hidupnya akan disiplin. Gaya hidupnya bersih. Duitnya bersih, omongannya bersih, lingkungannya bersih, pengaruh dari sholat. Jadi sholat itu memang pangkal segala kebaikan. Maka diatur kapan waktunya masuk, kapan waktunya selesai. Bagaimana kalau waktunya di awal kita kerjakan, apa yang diperoleh, sampai akhir waktu yang kita kerjakan, apa imbalan dari agama Islam, janji dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Maka banyakin kalimat doa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah aku, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah anak keturunanku, muqimas shalah, orang yang selalu menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan kami terimalah permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Ini orang lagi dikit nih Bu Mama. Tahu pada kemana? Apa tuh? Kita punya jatah dari kantor, dokternya udah dikhususkan, dananya udah ada, yang penting diklaim bahwa itu punya kita. Ternyata ada tetangga yang butuh banget pertolongan, kebetulan ekonominya juga nggak terlalu bagus. Kita punya dokter langganan, punya kartu untuk diklaim sama kantor. Aja yaudah ke dokter saya aja, nanti pakai nama saya. Niatnya baik, tapi caranya nggak baik. Maka niat baik itu akan menjadi baik kalau caranya baik. Sekarang gimana tuh posisi pertolongannya? Itu namanya ta'awun fil itsmi, pertolongan yang dalam dosa. Dapat pahala nggak? Ya enggak lah. Ya udah istighfar aja deh Pak. Kelewatan udah. Dan bukan soal orang doang, banyak lu yang pakai kayak gitu. Karena nggak begitu paham. Harusnya kan paham. Ini bukan jatah orang, ini jatah saya. Tapi kan kasihan ya, kalau kasihan jangan pakai itu dong. Harus punya pribadi. Sama ibu ada santunan, temennya nggak dapat, cap mintain aja. Untuk siapa Bu? Untuk teman saya. Kenapa dia nggak datang? Iya lagi sibuk. Jadi saya mintain aja, saya kasihan. Ya kalau ibu kasihan pakai duit ibu aja kasih dia.
Kenapa minta dari panitia? Panitia ngasihnya untuk yang datang, bukan untuk yang tidak datang. Itu salah kaprah tuh kita, Bu. Pengen ngasih tapi punya orang. Kalau pengen ngasih, punya sendiri, jadi nggak merugikan orang lain. Mau jadi pahlawan tapi nggak punya senjata, ya kalah di jalanan. Lalu alam, ketemu lagi bulan besok. Jangan lupa tanggal 27 kita mau nusuk. Jangan golput, nggak boleh golput. Artinya golput itu nusuk tiga-tiganya. Disuruh sama orang, yang nyuruh itu nggak benar hatinya tuh. Milih pimpinan itu dalam bagi warga negara satu kewajiban, Bu. Karena kita butuh pimpin. Habis nggak ada yang bagus, emang kita bagus? Kita juga nggak bagus. Suka bilang orang nggak bagus, bagusan dia kali dari kita. Udah tusuk salah satu. Ibu nusuk tiga-tiganya golput, ibu nusuk 1-2 golput. Jadi supaya laku tusukan kita ya satu aja udah, jangan 2, jangan 3, 1 aja.